perbaikilah dalam urusan mencari nafkah. Pasal ini para jemaah yang mulia diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini adalah sebuah teks hadis. Rasulullah bersabda, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah urusan kalian dalam mencari rejeki. Perbaiki maknanya, kata ulama, ajmilu artinya cari dengan cara baik. Urusan rizki cari dengan cara baik. Begitulah sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Imam Ibnul Qayyim, Nabi mengumpulkan dua perkara ini dalam satu hadis. Taqwallah dan berbuat yang baik, usaha yang baik dalam mencari rejeki. Dikumpulkan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada perbuatan tersebut terdapat kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Taqwallah, kaum muslimin, itu adalah kebaikan yang akan kita rasakan dengan memilikinya di dunia dan akhirat. Kalau ini sudah jelas. Dan inilah sebenarnya kunci sukses baiknya hidup seorang hamba. Adanya pada dirinya taqwallah. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang sudah bertakwa, sudah takut kepada Allah, maka dirinya akan tercegah dari meninggalkan perintah agama dan mengerjakan larangan-larangannya. Ada rasa khawatir akan hukuman Allah, akan azab Allah. Ini sebenarnya yang jadi kunci utama untuk meraih kebaikan dalam kehidupan. Memiliki sikap dan sifat bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula yang kedua, ajmilu fit talab. Dalam satu riwayat, ajmilu fi talabir rizqi. Disebut Rasul langsung, hendaklah kalian mencari jalan yang baik dalam mencari rejeki kalian. Tempuh cara-cara baik. Disebutkan langsung fi talabir rizqi, dalam mencari rejeki. Kaum muslimin yang mulia, rejeki yang dicari seorang hamba itu bertujuan untuk menghidupi dirinya, keluarganya, dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dikatakan pada berbuat baik, melakukan cara-cara baik dalam mencari rezeki adalah sumber kemaslahatan dunia akhirat. Karena kata ulama, dalam mencari rezeki dengan cara baik itu akan dapat kita rasakan rohatul qalbi wal badani. Badan dan jiwa kita terasa ringan, enteng. Kalau kita makan yang halal, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita punya sumber penghasilan yang halal, hati kita akan terasa ringan. Hidup kita terasa enteng. Begitulah kata Imam Ibnul Qayyim, rahatul qalbi wal badan. Terasa hati dan badan itu ringan kalau sumber penghasilan kita dari jalan yang halal. Maka ketika seorang hamba mencari rezeki dengan menempuh cara-cara yang jelek, cara-cara yang buruk, cara-cara yang haram, ketahuilah
kalaupun dia dapat hasil yang banyak dari jalan itu, niscaya dia akan kehilangan ketenangan jiwa dan dia akan hilang, tak ada pada dirinya ketentraman hidup. Berat rasa hati, berat rasa badan untuk dibawa dalam kehidupan ketika sumber penghasilan seseorang itu dari yang haram. Kaum muslimin yang mulia, bahkan pengaruhnya doa seorang hamba ditolak Allah kalau sumber rezeki untuk makan, minum, dan pakaiannya dari yang haram. Sampai sejauh itu akibatnya. Padahal doa itu silahul mu'min, senjata orang beriman. Senjata ini kita butuhkan tiap saat. Karena kita nggak pernah merasa cukup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba para jemaah pikirkan. Kalau sampai senjata ini tak ada fungsinya, tidak berguna akibat sumber makan, minum, pakaian kita dari yang haram, apa jadinya? Itulah yang dikatakan hidup terasa sempit. Itulah yang dikatakan hati terasa beban, terasa susah selalu. Ketika sudah dicabut Allah kebarokahan dari rizki yang diberikan kepada hamba tersebut. Dia cari rizkinya dengan jalan yang tidak halal. Maka kata Imam Ibnul Qayyim ketika Rasul kumpul dua hal ini. Taqwallah, cari makan dari jalan yang halal. Cari makan dari jalan yang baik. Dalam dua perkara ini terdapat kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketamakan terhadap dunia, al-ihtimam wal hirsus syadid, kepedulian, ketamakan kepada dunia, dan berletih-letih untuk mencari dunia dari jalan yang tidak dihalalkan Allah Ta'ala, itu adalah sebuah kondisi yang sangat menyiksa setiap manusia. Seorang hamba yang sudah dijangkiti ketamakan pada dirinya, tamak dunia, hirs, syadid, tamak yang sangat kepada dunia, tentu dia mau berletih-letih untuk tujuan tersebut. At-ta'ab, al-inad, al-kaddi wasyaqa fi talabid dunya. Para jemaah yang mulia, dia mau bersusah-susah, mau bahkan hancur celaka demi mencari dunianya. Orang seperti ini tak merasakan kenyamanan, ketentraman hidup di dunia. Padahal kalau manusia mau menyadari seluruh rizki Allah yang sudah Allah takdirkan kepada manusia, itu akan datang sesuai dengan takarannya. Tak mungkin kita menambah jatah kita, ma'asyiral muslimin. Tak mungkin kita menambah apa yang sudah digariskan Allah dalam takdir kita. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Rasulullah, "Innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh." Sesungguhnya rezeki itu dia yang mencari seorang hamba, sebagaimana ajalnya lah yang mencari dirinya. Lihat hadis Nabi yang sahih ini, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rezeki seorang hamba, rezeki itu mencari hamba tersebut. Karena sudah digariskan Allah, sudah ditentukan Allah berapa kadarnya. Rezeki yang mencari seorang hamba, sebagaimana ajallah yang datang mencari seorang hamba. Masya Allah. Ini hadis Ibnu Hibban. Untuk kita sadar, apalah gunanya kaum muslimin yang mulia,
Kalau dengan rumusan cari hidup, cari rezeki, kita harus menempuh cara-cara yang kotor. Apa yang didapat dengan itu? Toh rezeki kita sudah ditentukan kadarnya. Mau kita cari dengan cara apapun, tak akan bertambah dari ketentuannya. Malah rezeki itu yang mencari kita. Sebagaimana ajallah yang datang menghampiri kita. Ya. Cuma judul kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau berbicara rezeki, bahasa kita mencarinya. Tapi kalau bicara mati, kita sangat ngeri mendengar kita mencarinya. Padahal sama itu kata Nabi SAW. Rezeki itu mencari seorang hamba, sebagaimana ajalnya mencari dirinya. Masya Allah. Artinya, para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim mau ingatkan kita, urusan talabur rizki, mencari rezeki, jalanilah urusan ini dengan cara-cara yang dihalalkan agama. Karena tidak akan mungkin kita mendapatkan yang lebih dari hak yang sudah ditentukan untuk kita. Tak akan mungkin itu. Dan kecenderungan orang menempuh jalan-jalan yang buruk dan yang haram untuk cari rezeki, dia berharap lebih banyak. Rasanya kurang kalau pakai cara halal, saya harus tempuh cara haram. Seakan-akan cara haram bisa menambahi jatah rezeki dia dari yang sudah ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala. Takwa Allah dengan mencari rezeki dari cara yang baik digandeng Nabi dalam hadis ini. Dikumpul Nabi keduanya. Karena inilah para jemaah yang jadi petaka besar dalam kehidupan kita. Kehilangan rasa takut kepada Allah dan ketidakpedulian mencari rezeki dari jalan yang halal. Tak peduli lagi. Tak mau tahu kalau dia diharuskan dengan jalan halal. Pokoknya saya dapat rezeki, saya bisa mengumpulkan dunia walaupun dengan jalan yang haram. Subhanallah. Memang yang paling mengerikan, pengrusak utama pada diri hamba untuk menghancurkan agamanya, itu tidak ada yang lebih hebat dibanding tamak harta dan kedudukan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ini pun hadis derajatnya sahih. Kata Rasulullah, "Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadi lima min harsil mar'i alal mali." Tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan dilepas kepada segerombolan kambing lebih merusak efeknya biafsadilaha, lebih merusak, tidak lebih merusak dibandingkan tamaknya seorang hamba terhadap harta dan kemuliaan kedudukan dalam hidupnya. Tak lebih merusak 2 ekor serigala lapar kalau dilepas ke segerombolan kambing, melebihi kerusakan yang ditimbulkan orang yang tamak harta dan kedudukan, tamak kemuliaan. Subhanallah. Alangkah mengerikan ini para jemaah yang mulia. Gambaran Nabi sangat terang dalam benak kita. Serigala lapar. Sudah tahulah kita kayak mana yang dibuatnya kalau dikasihkan kambing kepadanya. Jangankan 2 ekor, 1 ekor pun sudah sangat dahsyat daya bunuhnya karena dia lapar. Tapi 2 ekor sekalipun kata Nabi, dzi'ban ja'i'an, 2 ekor serigala lapar, kalau diberikan
seekor kambing dilepaskan keduanya di segerombolan kambing, itu daya rusaknya kalah dibandingkan daya rusak seorang yang tamak harta dan tamak jabatan serta kedudukan. Masya Allah. Kerusakan yang besar bagi agama seorang hamba kaum muslimin yang mulia, kalau penyakit tamak harta sudah menjangkiti seseorang. Ini hirsul mar'i 'alal mal. Kalau sudah seorang itu tamak harta, alangkah mengerikan kehancuran agamanya, alangkah rusak dia. Karena segala cara, segala jalan akan ditempuhnya. Padahal dia tak mungkin bisa melampaui kadar takdir rezekinya. Rezeki sudah diatur Allah, tak mungkin ditambahnya. Rezeki sudah ditentukan Allah seberapa kadarnya, itulah haknya. Nggak mungkin dia tambah melampauinya. Jadi entah apa yang dimaukan seorang hamba yang menempuh jalan-jalan haram dalam mencari rezeki, na'udzubillah min dzalik. Kalaupun rezeki itu banyak dia dapatkan dengan jalan halal, dengan jalan haram, ketahuilah kaum muslimin yang mulia, Allah tak berikan barokah pada harta bendanya. Tak mendatangkan ketenangan jiwa dan kepuasan hati. Tak mendatangkan rasa kecukupan. Ini kan inti hidup yang dicari setiap kita. Hidup tenang, hidup nyaman, jiwa lapang. Terasa kecukupan ada dalam hidup kita. Itu yang kita inginkan. Maka sekarang orang cari rezeki, cari uang, ya mau cari itu. Cari hidup tenang, hidup lapang, hidup nyaman, hidup tentram. Apa yang didapat kalau sumber pencariannya dari yang haram? Apa yang dia dapat dari ketenangan? Maka yang tadi dikatakan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, rahatul qalbi wal badan, tenangnya jiwa, tenangnya badan, tak dirasakan seseorang yang di dirinya hilang dua perkara ini. Taqwallah dan mencari rezeki dari jalan yang halal. Kalau dia nggak punya dua prinsip ini, taqwallah dan cari rezeki dari jalan yang halal, berarti dia cari dari jalan yang haram. Dia nggak merasakan ketenangan jiwa dan ketentraman badan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, famanittaqallah, kata Ibnul Qayyim. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah, faza bilazzatil akhirati wa na'imiha. Dia akan menang, merasakan kelezatan akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Buah takwa Allah. Dia akan merasakan kelezatan akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Kalau dia menjaga takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Dan waman ajmala fit talab, barang siapa yang menjalani cari makannya, cari rezekinya dengan jalan yang baik, bagus caranya. Baik caranya mencari makan. Istaraha min naqdid dunya wa humumiha. Dia akan istirahat dari segala macam perlombaan dunia dan segala macam ambisi-ambisi dunia. Tenang betul hidupnya. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sejujurnya, untuk apa harta melimpah kalau tak ada ketenangan hidup didapatkan darinya? Untuk apa harta menumpuk kalau tak ada ketenangan jiwa dalam memilikinya? Coba renungkan ini kaum muslimin yang mulia. Yang ada hanyalah kemarahan Allah datang menghampiri kita. Karena kita sudah melanggar salah satu prinsip dasar Islam, yaitu mencari rezeki dengan jalan yang baik. Ini prinsip Islam. Kalau enggak Rasul gabungkan takwa Allah dengan itu. Untuk apa?
Adapun harta benda kita, ada aset-aset berharga kita. Tapi semua hanya bikin sempit hidup kita. Untuk apa? Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana cara meraih ketenangan hidup bagi seorang hamba. Subhanallah. Ternyata dengan jalan mencari rezeki dari jalur yang halal. Seberapapun dapatnya. Itu yang bikin tenang hidup, itu yang bikin tentram jiwa. Seberapapun adanya. Masya Allah. Jadi kaum muslimin yang mulia, bukan berarti tatkala kita berbicara bahwa rizki yang akan mencari seorang hamba seperti ajal mencarinya. Bukan berarti kata para ulama kita disuruh berpangku tangan bermalas-malasan. Sabda Nabi tadi dalam syarahnya dipaparkan panjang lebar oleh ulama. Maksudnya, kita harus menyadari bahwa rezeki sudah ditentukan Allah kadarnya. Berapa jatah hidup kita. Sudah Allah gariskan. Maka carilah yang Allah gariskan itu dengan jalan halal. Syukuri berapa Allah beri dalam hidup kita, rezeki kita. Itulah hak kita. Begitulah sikap seorang mukmin. Bukan malah berambisi tamak yang sangat terhadap dunia. Subhanallah, alangkah mengerikan penyakit tamak dunia ini. Ada satu hadis lagi riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini pun derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wasyuhha." Hati-hati kalian dari penyakit asyuh. Para jemaah, asyuh ini diterangkan dalam syarahnya al-hirsus syadid 'alal mal. Tamak yang bersangatan untuk punya harta. Hati-hati kalian dari penyakit ini, kata Nabi. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi. Sesungguhnya yang telah menghancurkan orang sebelum kalian itu karena mereka ditimpa penyakit syuh. Tamak sangat terhadap harta. Jadi generasi dulu itu sudah hancur karena penyakit ini. Nabi peringatkan kepada kita umatnya. Hati-hati kalian dari penyakit syuh. Ini penting sekali. Karena kita sudah dicipta Allah dengan sebuah tabiat watak. Kita suka perhiasan dunia. Tak satu pun dari kita tak suka harta benda. Tapi ingat para jemaah. Jangan dituruti ketamakan hati yang sangat untuk mencarinya. Kenapa? Karena kata Nabi di kelanjutan hadis ini. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Sifat syuh tadi, tamak sangat terhadap harta tadi, menyuruh mereka jadi orang bakhil, mereka pun bakhil. Itu yang bikin hancur umat dulu. Ya, orang yang sudah tamak sangat terhadap dunia, dia akan bersikap bakhil terhadap hartanya. Tak mau dia menyalurkan kepada yang berhak diberikannya. Tak mau dia berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Bersedekah kepada sesama saudaranya. Amarahum bil bukhli fabakhilu, kata Nabi. Dahsyatnya penyakit tamak harta. Disuruhnya mereka bakhil, mereka pun patuh. Mereka pun bakhil dengan penyakit tadi. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Dan ketika disuruh penyakit tamak harta tadi, mereka memutuskan tali hubungan saudara, mereka pun memutuskannya. Ya. Begitulah dahsyatnya penyakit syuh kaum muslimin yang mulia. Tamak harta yang sangat. Walaupun harus mengorbankan hubungan dengan saudara, lakukan. Buat saja. Yang penting ambisi tamak harta terpenuhi. Luar biasa kan? Disuruhnya putus hubungan.
yang begitu besar dosanya. Sampai-sampai Nabi mengancam dalam hadis yang sahih, tak masuk surga orang mutuskan silaturahim, dibuatnya. Kalau sudah tamak harta menjangkiti jiwa seorang manusia. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Dan di akhir hadis kata Nabi, tatkala penyakit tamak harta ini menyuruh mereka buat dosa, mereka pun melakukannya. Tak ada lagi menahan diri, tak ada lagi menghindarkan diri dari dosa. Kalau sudah penyakit ini mendorong buat dosa, dibuatnya. Yang penting ambisi tamak hartanya dapat dipenuhinya. Bayangkan ikhwan. Lihatlah, kalau orang udah terkena penyakit tamak harta, nggak peduli dia dosa-dosa apapun dibuatnya. Kalau sudah ujungnya dia punya harta. Usaha-usaha yang haram, yang dilarang dalam agama ditempuhnya. Ya, baik benda-benda yang sifatnya haram untuk diperjualbelikan, atau cara-cara yang haram dalam berdagang, atau profesi-profesi haram dalam berusaha, dibuatnya, nggak peduli. Yang penting harta, harta, harta. Masya Allah. Hadis sahih dari riwayat Abu Daud ini melengkapi apa yang kita baca di pasal ittaqullah wa ajmilu fit talab. Naam para ikhwah, perintah Nabi untuk bertakwa, perintah Nabi untuk kita mencari rezeki dengan cara yang baik dan cara yang halal, ini terkait erat dengan satu penyakit mendasar pada setiap manusia. Penyakit tamak harta. Anak Adam, dalam hal harta, tak ada pernah mengenal kata cukup. Hadis yang pernah saya sampaikan di majelis ini, selalu mengingatkan diri kita. Beginilah urusan harta kalau dituruti. Andai kata Bani Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia akan berharap dia punya 2 lembah. Sudah 1 lembah, wadin min zahabin, 1 lembah emas. Harta yang tak akan habis, turun-menurun dinikmati. Tetap saja dia bercita-cita, lau anna lahu wadiyan. Kalau dia bisa punya 2 lah. Kalau dia punya 2, dia akan berpikir punya 3. Subhanallah. Ini tabiat kita kaum muslimin. Kalau nggak cepat kita sadari, hanyut nanti. Hanyut. Di bab-bab sebelum ini, Imam Ibnul Qayyim sudah mengingatkan kita dengan firman Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sudah. Melalaikan kalian bermegah-megah. Nah, ini sifat manusia. Kalau urusan harta nggak ada cukupnya. Mau saja, mau, terus mau. Maka tidak ada kata Nabi di hadis lain, wa ma mala'a batnu bni Adam, tak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam illa turab, kecuali disumpal tanah. Mati kita masuk dalam tanah, baru diam selera tamak harta kita, baru tenang. Setelah tanah mengisi perut seorang hamba, baru hilang tamak dunianya. Selagi hidup, masih makanan-makanan yang biasa dimakan ke dalam perut kita, kita masukkan. Sadarilah, kita punya kelemahan mendasar, yaitu terlalu cinta dunia. Nah, ilmu ini kaum muslimin yang saya muliakan, ini berisikan nasihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Agar kita sadar betapa ngerinya penyakit tamak harta, membuat kita melupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kalian kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki. Artinya cari rezeki dengan cara halal.
jangan tempuh cara haram. Walaupun udah usaha kita, usaha halal. Barang dagangan kita, barang dagangan halal. Tapi cara menjualnya pun kita jaga, jangan dengan cara haram. Salah satu yang diingatkan ulama, cara berdagang yang haram adalah orang berdagang bil halifil kadzib. Mengumbar ucapan sumpah palsu. Ini salah satu trik para ikhwah yang sering dilalaikan, diabaikan manusia untuk jangan dikerjakan. Abai saja. Dikerjakan terus. Berucap dengan kata-kata manis yang berisikan sumpah-sumpah dusta dalam rangka melariskan dagangannya. Memang dagangan seperti itu, kata ulama. Dagangan itu bisa menghasilkan harta, tetapi setelah itu yamhaku, Allah lenyapkan barokahnya. Ini salah satu bentuk cari makan dengan jalan yang haram. Kaum muslimin yang mulia, dalam sebuah hadis untuk kita perhatikan kelanjutan dari hadis yang kita baca tadi. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Itu hadis sepenggal yang dibawakan Ibnul Qayyim. Kalau kita panjangkan hadis itu, kelanjutannya berbunyi seperti ini. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Fama indallah la yu'khadu illa bi ta'atih. Bertakwa kalian kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki. Tempuh cara-cara halal. Dan jangan membawa kalian, menyeret kalian lambatnya datang rezeki itu dengan kalian mencarinya dalam selain jalan ketaatan kepada Allah. Istibta' ar-rizqi. Lambat datang rezeki itu. Kita kadang nggak sabar, kaum muslimin, ikhwan fiddin. Kita nggak sabar menunggu jatah kita diberi Allah yang kita sudah berusaha mencarinya. Terasa lambat. Mau cepat. Jangan pernah kondisi itu menyeret kalian, kata Rasulullah. Kalian mencari rezeki itu dengan jalan selain taat kepada Allah. Berarti jalan maksiat. Jangan pernah rasa-rasanya rezeki itu lambat datang ke kita. Jangan gara-gara itu kita cari rezeki dari jalan kemaksiatan. Karena sesungguhnya yang di sisi Allah itu tak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya, kata Rasul. Rezeki dari Allah, para ikhwah. Rezeki dari Allah, Dia yang punya, yang mengaturnya. Tak akan kita bisa meraihnya kecuali dengan jalan kita mentaatinya. Sadarilah itu. Kalau kita malah menempuh jalan kemaksiatan kepadanya, kalaupun zohirnya nampak rezeki kita ada, banyak jumlahnya, sesungguhnya itu hanyalah petaka yang akan datang menyusul nantinya. Karena rezeki yang datang dari jalan haram, dihapuskan barokah padanya, jadilah petaka bagi pemiliknya. Nah, petaka di dunia. Harta yang tidak barokah di dunia ini akan mendatangkan kesempitan hidup, kesulitan hidup. Ya, sulit jiwa, sulit hatinya, sulit mendidik anak istrinya karena sumber harta dari yang haram. Di akhirat, alangkah sulitnya menjawab pertanyaan Allah, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tidak beranjak kaki seorang hamba kecuali ditanya Allah, salah satunya tentang hartanya, dari mana dia usahakan mendapatkannya, ke mana dipakainya, membelanjakannya. Coba, apa mau dijawab di depan Allah?
kalau ternyata di dunia sumber rezeki kita dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Apa mau kita berkata nanti di depan Allah, kaum muslimin yang saya muliakan? Kita mau berkata, saya dapatkan dari yang haram ya Allah? Hah? Dan memang kita harus berkata jujur di depan Allah? Bayangkan hukuman yang datang tatkala kita melanggar larangan agama untuk jangan mencari rezeki dari jalan yang haram. Jadi inilah ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimakumullah. Fasal taqwallah dan perintah Rasul mencari rezeki dari jalan yang halal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Ingat kaum muslimin yang mulia, hidup dunia jangan menipu kita seujung kuku pun. Karena hidup dunia ini sementara. Kita butuh sama dunia. Kita perlu dengan dunia. Tapi bukan berarti dunia ini para jemaah rahimakumullah melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini tempat yang sementara. Kita akan tinggalkan dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa bertakwa dan berusaha dengan jalan yang baik dalam mencari rezeki hidup. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.